Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan sungguh besar. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan
bangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa, Kau sungguh Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, Allah yang selalu menunjukkan kebesarannya dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang tidak pernah mengabaikan, melalaikan setiap pekerjaan Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kami, di dalam menolong setiap kami semua. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah hati kami senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan dan fokus hanya kepada firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ayat yang ke-41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus adalah suatu fakta sejarah dan kebenaran iman percaya setiap kita. Mengapa demikian? Karena seluruh peristiwa, rangkaian kejadian yang terjadi pada saat itu dapat dilihat dan juga dapat dituliskan, dan juga dapat dijelaskan, ataupun dapat digambarkan secara jelas dan benar. Tidak hanya sampai di situ, ada pula saksi. Saksi di situ dikatakan dia melihat, saksi mendengar, saksi di sana dia menyaksikan. Dengan seluruh fakta-fakta lapangan dan bukti-bukti yang ada. Tetapi kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian orang mati, banyak orang memandang dan mengartikan
atau meragukan bahwa kebangkitan Yesus hanyalah sebuah mitos atau dongeng dan sebuah cerita biasa. Ada pula bagian banyak orang menganggap bahwa kebangkitan Yesus hanyalah sebuah spekulasi kebenaran yang mencoba menghilangkan inti kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya pada pasal Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41 menegaskan dan menjelaskan secara terang benderang bahwa kebangkitan Yesus tanpa mengada-ngada atau tanpa dibuat-buat atau dikarang-karang oleh sebagian orang. Perlu untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa iman Kristen tidaklah dibangun dari kepercayaan hanya didengar dari kata orang, melainkan iman Kristen dibangun dari objek kepercayaan itu sendiri. Siapa objek itu sendiri? Yaitu Yesus, pribadi Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kata saksi dikatakan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya. Kami di sini bukanlah satu orang, melainkan berbicara tentang lebih. Tidak satu orang, tetapi melainkan lebih. Alkitab mencatat bahwa kami sebagai saksi di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Adapun saksi lainnya yang ada pada saat itu, yang berkenaan dengan apa yang diperbuat oleh Yesus pada zaman-zaman itu. Ada para pejabat-pejabat yang berkuasa, serta yang menyerahkan Yesus kepada pengawal-pengawal Romawi. Ada pula saksi lainnya yang begitu sangat menginginkan Yesus untuk disalibkan. Saksi yang sangat membenci kehadiran Yesus selama berada di Yudea maupun di Yerusalem. Sebut saja mereka adalah para pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan seterusnya. Semua saksi mengetahui segala bentuk kejadian, peristiwa, kondisi yang terjadi pada saat itu, yang dilakukan oleh Yesus, yang diperbuat oleh Yesus. Baik semua perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Yesus di Yudea maupun di Yerusalem, kota yang sangat besar pada zaman itu. Hal yang diperbuat oleh Yesus bukanlah sebuah hal yang biasa-biasa Bapak Ibu, ataupun yang sederhana, melainkan apa yang dikerjakan atau diperbuat oleh Yesus pada masa tersebut berkaitan dengan hidup umat manusia, berkaitan dengan kehidupan setiap kita semua. Dia mempersiapkan setiap kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan yang akan datang, hidup bersama-sama dengan Dia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam segala sesuatu, di dalam perbuatannya. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus lebih kepada membawa suatu perubahan dalam kehidupan setiap kita semua. Dan juga Dia membawa suasana sorga di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Hingga peristiwa kebangkitan Yesus memberi isyarat yang kuat bahwa apa yang dikatakan kepada murid-muridnya pada masa itu tentang kebangkitannya dibuktikannya pada hari yang ketiga setelah penyalibannya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit sebagai Tuhan dan Raja atas segala yang ada. Kebangkitannya mengalahkan kematian. Kebangkitan Yesus mengubah setiap pandangan orang tentang pribadi Yesus. Pada saat itu Yesus dikenal adalah seorang yang biasa-biasa, seorang yang tukang kayu. Tetapi pada saat itu kita tahu kebangkitannya menjelaskan Dia adalah pemilik
kehidupan. Kebangkitannya menjelaskan kepada dunia bahwa dia mampu dan sanggup melakukan hal apapun yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah itu menjadi mungkin. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri. Dengan kata lain, yaitu Yesus menunjukkan dirinya. Yesus tidak diam-diam. Dia tidak sembunyi-sembunyi untuk menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang artinya Yesus menunjukkan dirinya kepada orang yang telah mengenal dia dengan baik. Bukan kepada orang yang belum mengenal dia. Yesus menunjukkan dirinya. Karena apabila Yesus menunjukkan dirinya kepada orang yang belum mengenal dia, bisa saja orang itu akan mengarang atau tidak mengetahui secara tidak jelas siapakah Yesus itu. Berbeda dengan orang yang ditemui oleh Yesus, yaitu murid-muridnya. Karena para murid mengenal dia dengan baik. Murid-muridnya tahu karena pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus, dan makan serta minum bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Kristus Yesus dari kematian dunia ini, ada beberapa poin yang kita pelajari yang boleh kita dapat simpulkan bersama-sama. Pada poin yang pertama, kita sebagai orang percaya harus dengan sungguh-sungguh mempercayai kebangkitan Yesus benar adanya. Saya ulang, kita sebagai orang percaya harus dengan sungguh-sungguh mempercayai bahwa kebangkitan Yesus benar adanya. Percaya akan kebangkitannya mengubah paradigma kita dalam keputusan kita untuk mengikut Yesus. Percaya akan kebangkitannya membawa iman kita kepada kekuatan dan kedahsyatan kuasa kebangkitannya. Pada poin yang kedua, kita tidak saja tahu bahwa Yesus telah bangkit, tetapi kita pun harus dapat mengalami kebangkitannya dalam hidup setiap kita. Kita tidak saja tahu Yesus telah bangkit, tetapi setiap kita pun didorong. Saya mengajak untuk kita semua dapat mengalami akan kuasa kebangkitannya. Karena Bapak Ibu, ada harapan bagi setiap kita semua dalam kebangkitan Kristus Yesus. Ada kemenangan yang Dia sediakan buat setiap kita semua. Ada perubahan di dalam segala hal yang Dia janjikan atas kehidupan kita. Ada pemulihan kehidupan yang akan senantiasa terus Dia bawa dalam kehidupan kita. Itulah yang dikerjakan, yang dilakukan apabila kita merespon atau masuk di dalam mengerti, mengalami kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Pada poin yang ketiga, jangan menyia-nyiakan apa yang Allah telah perbuat bagi setiap hidup kita. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang telah Allah perbuat bagi setiap hidup kita. Ingat pengorbanannya yang begitu sangat berat. Ingat pengorbanan Kristus Yesus yang penuh dengan perjuangan. Juga dahsyatnya kesakitan yang dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya jangan kau menyia-nyiakan anugerah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang Dia limpahkan, yang Dia tunjukkan atas kehidupan setiap kita semua. Ingatlah perbuatan Allah yang besar dalam
yang terjadi atas kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Walau manusia berusaha untuk menggagalkan, serta manusia bertindak mencoba mengabaikan setiap hal, tetapi Allah tetap dalam misinya untuk meyakinkan setiap kita semua, untuk meyakinkan setiap umat manusia bahwa Yesus hadir dalam hidup manusia lewat kehidupan, kematiannya, serta kebangkitannya. Saya mau berdoa buat setiap kita semua, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah pesan firman Tuhan ini menguatkan setiap kita semua memahami akan kuasa kebangkitan Kristus Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dan aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa terus menghadirkan kuasa kebangkitan-Mu di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang percaya. Ada sebuah harapan, ada sebuah kemenangan, ada sebuah hari esok yang penuh dengan segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi setiap kami semua. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam seluruh tatanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, yang telah melakukan segala sesuatu yang besar dan baik atas kehidupan kami. Engkau memberikan Yesus untuk kami. Engkau memberikan Yesus hadir tengah-tengah kami untuk dengan satu tujuan, agar kehidupan kami terus berada di dalam kehendak Tuhan, terus berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan jamah dengan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan jamah, dan hamba percaya Kau sanggup dan dapat melakukan segala perkara yang besar atas kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebab Dia hidup,